Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan, Bapak Dr. Amiruddin, SPDI, MPDI, dan saya hormati teman-teman saya M. Yunus, mahasiswa yang Nusantara Batanghari, Manajemen Pendidikan Islam, semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan idealisme. Filsafat adalah cinta kepada kebenaran dan kebijaksanaan yang ditunjukkan dengan upaya hati-hati dan serius dilakukan oleh seseorang melalui tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menggunakan daya pikir kritis untuk meraih kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan yang sejati. Berfilsafat adalah upaya berpikir dan bertindak benar dengan menggunakan daya rasio sebagai instrumen utama yang mengetahui secara murni berbagai ragam realitas yang ada dan yang mungkin ada di dunia ini dan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Pengertian filsafat pendidikan, aliran-aliran filsafat idealisme. Tokohnya secara historis, Plato merupakan salah seorang tokoh filsafat Yunani kuno yang mempunyai pengaruh kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ia juga dianggap sebagai pelopor filsafat idealisme yang mengagungkan nilai pengetahuan dan keadilan. Pemikirannya disebut idealisme absolut sebagai hasil sintesis dari idealisme subjektif dan objektif. Ali Khalil Abu Al-Ainain upaya berpikir filosofis tentang realitas pendidikan dalam segala hal, sehingga melahirkan teori filsafat pendidikan idealisme. Pengertian konsep umum tentang idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi dalam konteks pendidikan ini, Islam menceritakan pemikiran atau ide tertinggi secara kelembagaan konstitusional. Pendidikan akan dikombinasi oleh fakultas atau jurusan filsafat dan pemikiran pendidikan. Dalam pendidikan, aliran idealisme merupakan aliran yang berkontribusi besar demi kemajuan pendidikan. Hal yang tersebut bisa kita lihat pada metode dan kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut. Pendidikan yang berguna bagi kemajuan aktivitas pendidikan itu sendiri. Sejarah dan tokoh-tokoh aliran idealisme, yaitu Plato. Plato ini merupakan seorang pria yang salah satu dari keluarga aristokrasi pada tahun 427. Aliran idealisme dalam pengetahuan berpendapat bahwasanya pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui panca indera, karena dunia itu maya atau menyamping dari dunia kenyataan. Hal ini juga dikemukakan oleh Plato bahwasanya kita itu tidak dapat memiliki pengetahuan sejati kalau kita melihatnya dari segala sesuatu yang dapat berubah. Ada pemahaman dari Al-Ghazali. Dia merupakan tokoh-tokoh sentral dari kalangan muslim, bahkan dia diberi gelar Hujatul Islam. Ia berasal dari kota Khurasan, dan di antara karyanya yang berjudul Idea Ulumuddin dan Tafi al-Falasifah. Pada buku yang kedua inilah Al-Ghazali menolak 20 pendapat filosofi Muslim tentang berbagai pendapat atau perdebatan. Beberapa pendapat filosofi adalah sebagai berikut, yaitu 3 macam: filosof materialistis,
Khairun. Yang kedua, filosof naturalis atau deistis tabayun. Yang ketiga, filosof sains al-ilayun. Ada penemuan David John. Dia adalah tokoh sentral alien invents yang berkembang di Eropa, dan dia juga berhasil di Inggris, tempat di mana ia berasal. Pada zaman pencerahan, David pun dianggap sebagai tokoh yang membawa empirisme pada puncak kematangan yang berimplikasi pada skeptisme. Ini adalah paham yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mendapatkan kebenaran. Dia merupakan tokoh filosofi filsafat yang lahir pada tahun 1724 dan meninggal pada tahun 1804 saat berusia 75 tahun. Beliau berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Dia juga merupakan salah seorang tokoh pencerahan. Menurutnya, semua pengetahuan itu mulai dari pengalaman, namun itu tidak dari pengalaman, karena objek luar ditangkap oleh indera, tetapi rasio yang menggonalisasikan bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Ada penemuan Georg W. Hegel. Dia adalah filosofi Jerman yang idealis, dan ia lahir pada tahun 1770, meninggal pada tahun 1831. Saat berusia 60 tahun, dia dikenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode bersifat. Menurut Hegel, yang mutlak adalah role yang mengungkapkan diri di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Hakikat role adalah ide dan pikiran dan pernyataan. Dari Hegel ini juga terkenal adalah semua yang real dan bersifat rasional, dan semuanya rasional bersifat real. Maksudnya adalah luas rasio sama luasnya dengan realitas. Di Immanuel Kant merupakan tokoh filosofi filsafat yang lahir pada tahun 1724 dan meninggal pada tahun 1804 saat berusia 79 tahun. Beliau berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Dia juga merupakan salah seorang tokoh pencerahan. Menurutnya, semua pengetahuan itu mulai dari pengalaman, namun semua itu tidak di pengalaman karena objek luar yang ditangkap oleh indera, tetapi rasio yang mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. 3. Konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum. Pendidikan idealisme untuk individu antara lain bertujuan agar anak didik menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna. Hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung sesuatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Sedangkan tujuan secara sintesis dimaksud sebagai gabungan antara individual dengan sosial sekaligus yang juga terinfeksikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Guru dalam sistem pengajaran menurut aliran idealisme berfungsi sebagai personifikasi dari kenyataan anak didik. Artinya,
Guru merupakan wahana atau fasilitator yang akan mengantarkan anak didik dalam mengenal dunianya lewat materi-materi dalam aktivitas pembelajaran. Filsafat pendidikan realisme. Pengertian realisme. Aliran realisme merupakan pandangan bahwa objek indera itu nyata dan ada sendiri tanpa harus disadarkan ilmu pengetahuan lain atau kesadaran. Akar realisme ini juga bereaksi terhadap keabstraktan dari aliran filsafat idealisme. Realisme di dunia pendidikan memiliki dua prinsip. Yang pertama, memberikan perhatian kepada peserta didik atau murid seperti apa adanya. Insentif di dalam pendidikannya berada pada pendidik atau guru, bukan pada anaknya. Hal tersebut disesuaikan dengan hidup dan tanggung jawab sosial dan juga menciptakan peserta didik agar supaya menguasai suatu pengetahuan yang dapat dipercaya dan disiplin mental ataupun moral. Tokoh-tokoh realisme yaitu John Amos Vinicius. Tokoh ini William C. Stevenson, Alfred Notes. Ada lima macam tokoh-tokoh yang pelajar agama Kristen. Dan seterusnya merupakan tokoh yang lahir di Wales yang berada di dalam lingkungan keluarga yang berekonomi mapan. Dia juga mempunyai gelar sarjana di Universitas Commonwealth di filsafat matematika dan juga seorang yang memiliki otak yang di atas rata-rata pada abad ke-20. Rusli juga termasuk tokoh yang kontroversial. Konsep pendidikan modern realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Pada prinsip dasarnya, realisme merupakan filsafat yang memandang hakikat wujud realitas ontologi secara dunialitas, terdiri atas dunia fisik, rohani. Para pengikut realisme ada kesepakatan tentang prinsip dasar yang berhubungan dengan pendidikan. Beberapa prinsip dasar pendidikan realisme adalah sebagai berikut. Belajar pada dasarnya mengutamakan perhatian pada peserta didik, seperti adanya insentif dan pendidikan harus ditekankan pada pendidik, bukan pada anak. Inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Kurikulum diorganisasikan dalam rencana dengan pasti oleh guru secara luas lingkungan material dan sosial. Manusia menentukan bagaimana seharusnya ia hidup. Adapun Fowler 1982 mengungkapkan implikasi pendidikan realisme sebagai berikut. Tujuan pendidikan untuk penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial kedudukan siswa dalam hal pembelajaran, menguasai pengetahuan handal dan dipercaya dalam hal disiplin pengetahuan baik adalah esensial untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Peranan guru menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi dalam siswa. Kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan liberal, pengetahuan praktis, metode belajar tergantung pada pengalaman baik langsung ataupun tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis. Mungkin ini sedikit pemahaman dari saya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.